Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah kita masih melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, Babus Sabri, sampai hadis yang ke-52. قال وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملوني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. Dari Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki dari kaum Ansar. Orang laki-laki itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ala tasta'miluni kama ista'malta fulan?" Rasulullah, kenapa enggak memberikan saya tugas seperti teman saya fulan itu diberikan tugas? Nah, bukan karena orangnya marah, tapi dia nawarin sama Rasulullah. Maksudnya dia bilang, "Ya Rasulullah, saya siap kalau diberi tugas." Maka dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk diberi tugas. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Innakum satalqawna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian akan merasakan setelah Rasulullah meninggal, setelah aku meninggal, innakum satalqawna ba'di atharatan. Kalian akan menemukan orang yang mengutamakan kalian selain kalian. Berarti kalian tidak diberikan tugas sama sekali, tidak diberikan haknya. Itu namanya athara. Berarti orang mengutamakan orang lain. Berarti kamu tidak diperhatikan. Innakum satalqawna ba'di atharatan. Kalian akan merasakan tidak diperhatikan setelah Rasulullah meninggal. Fasbiru hatta talqawni ilal haud. Ketika kamu merasakan seperti itu, maka sabarlah. Nah, sabar sampai kamu menemukan Rasulullah SAW di telaga Hautsar di hari kiamat. Hatta talqawni alal haud. Artinya, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, dalam jawaban orang itu, ada riwayat yang lain mengatakan, "Man u'tiyaha u'ina 'alaiha." Barang siapa yang diberi tugas bukan karena dia minta, maka Allah membantu dia. Orang diberi tugas, orang diberikan amanah, diberikan jabatan, bukan karena dia mencari, bukan karena dia minta, tapi orangnya itu kan dipilih, diberikan tugas atau jabatan. Maka Allah membantu dia. Man u'tiyaha u'ina 'alaiha. Orang siapa yang diberikan tugas atau jabatan, maka Allah Subhanahu wa taala membantu dia. Wa man sa'alaha ukila ilaiha. Tapi orang yang diminta, orang yang minta jabatan, jadikanlah saya pemimpin, berikanlah saya tugas, maka tugas itu diserahkan kepada kamu. Kamu mampu atau tidak, Allahu a'lam. Mampu ya sudah mampu. Kalau tidak mampu itu kan berarti tidak dijalankan dengan baik. Berarti kamu yang tanggung jawab, kamu yang berdosa. Tapi kalau orang itu yang seperti yang sebelumnya, dia sendiri tidak mencarikan, tapi diminta mengambil tugas atau diminta mengambil jabatan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membantu dia dalam tugasnya atau dalam pemimpinan dia. Qala lughatul hadis, bahasanya. Ala tasta'miluni, ala adatu 'ardin.
Huruf yang dipakai untuk apa? Menawari orang. Untuk tawaran. Ala. Seperti kita bilang dalam bahasa Arab. Ala tanzil indi. Boleh kamu itu kan mampir di rumahku. Gitu. Ala tad'uli. Boleh kamu doakan buat aku. Tasta'miluni ay tusayyiruni 'amilan, menjadikan saya itu kan orang yang bertugas. Wal haud huwa al haud al mawrud alladhi khussa bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Haud itu telaga, yaitu telaga yang namanya al haud al mawrud, yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW di hari kiamat, di surga. Fulan, lafzu fulanin yukna bihi an ismin summiya bihi al-muhaddath anhu khassum bin nasi ghaliban. Kita bilang fulan itu ada dua pakaian, ada dua penggunaannya. Yang pertama, ketika kita tidak tahu siapa yang bilang, ada fulanun minan nas, ada satu orang yang mengatakan seperti itu. Dibilang apa? Fulanun minan nas. Atau kita tahu orangnya, tapi tidak mau disebutkan namanya. Bisa juga. Dibilang, anna fulanan qala. Siapa itu? Kita tidak sebutkan namanya. Biasa itu kan kalimat fulan khusus bagi wanita, bagi manusia. Tidak bisa dipakai untuk hewan. Katanya afad al-hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ikhbari amma sayaqa'u fil mustaqbal. Mu'jizah bagi Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah memberitahu kepada sahabatnya apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang terjadi? Rasulullah itu kan ceritakan sama sahabat. Berarti kalian ketika Rasulullah meninggal, banyak orang itu yang tidak diutamakan. Tidak diberikan haknya, malah diberikan ke orang lain, diutamakan orang lain. Tapi kalian itu kan diabaikan, tidak diperhatikan. Maka Rasul itu kan ceritakan sama sahabat. Nah, tapi sahabat terima, tidak ada masalah. Terimalah itu. Kemudian katanya al-afdalu adamu talabil wilayah illa idza kana ahlan laha wa laysa min ahadin yunafisuhu 'alaiha. Yang lebih baik jangan diminta diberikan jabatan. Jangan minta. Kenapa? Karena jadi beban berat. Kamu jadi apa? Hanya kamu saja itu jadi pemimpin keluarga, yang kamu punya keluarga berapa? Cuman diri kamu, istri, anaknya berapa? 2, 3. Itu jadi beban yang berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian ini semuanya namanya pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinan dia. Rakyat kamu, punya istri, punya anak, ditanya. Gimana kamu itu menafkahi istri, menafkahi anaknya? Kamu pernah menzalimi mereka atau tidak? Itu dihitung di hari kiamat, itu kan dihisab. Coba kalau keluarganya jangan jadi berapa? 20 orang, 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang. Semakin banyak keluarganya, tanggungan jawabnya itu kan jadi besar. Semakin itu kan jadi bahaya itu kalau lebih besar. Nah, maka katanya al-afdalu adamu talabil wilayah. Lebih baik, lebih afdal jangan minta jabatan. Jangan minta. Illa idza kana ahlan laha, kecuali kalau hanya dia yang ahli untuk jabatan itu. Hanya kamu yang ahli saja. Kemudian kamu tahu
Kalau kamu tidak minta, pasti diserahkan sama orang yang bukan ahli, bisa merusak. Berarti termasuk itu kan termasuk kewajiban. Wajib kamu minta, harus kamu datang minta. Nah, kenapa? Karena itu kan termasuk kewajiban. Kewajiban seorang muslim menjaga maslahat umat. Nasihat kepada umat semuanya. Nah, illa idza kana ahlan laha. Kecuali kalau dia itu kan hanya dia itu yang ahli. Walaysa min ahadin yunafisuhu 'alaiha. Tidak ada orang yang seperti kamu. Berarti tidak ada orang yang ahli selain kamu. Baru sekarang wajib kamu minta. Tapi kalau ada orang yang lain, ada yang ahli untuk jabatan ini bukan hanya saya saja, tapi ada berapa orang, maka di situ jatuh kewajiban. Kenapa? Karena ada yang lain. Walaupun yang lain itu lebih bawah daripada kamu itu, tapi dia ahli, kamu yang paling tinggi. Jangan, kalau bisa jangan minta. Nah, kenapa? Nanti kan kamu ditanyakan tentang semua orang yang termasuk jabatan kamu. Coba jadi gubernur, ditanya berapa ribu orang, berapa ratus orang, berapa juta, datang di hari kiamat. Ada di daerah situ itu ada orang itu kan mati. Kenapa? Karena dia lapar. Kamu tidak memperhatikan. Ada orang sakit mati. Kenapa? Karena dia sakit. Kamu tidak memberikan obat. Ada orang itu kan kedinginan. Kenapa? Karena dia tidak punya rumah. Padahal itu kan kamu jadi pemimpin. Buat apa kamu jadi pemimpin? Nah, karena itu banyak orang-orang saleh itu lari dari jabatan. Kenapa? Kamu ditanya tentang semua orang. Semua orang kamu ditanyakan. Orang ini lapar, kenapa dia lapar? Nah, maka ketika orang itu kan tidak memperhatikan soal di akhirat, pertanyaan, maka orang itu yang penting jadi pemimpin itu atau jadi petugas itu hanya sebagian mencari itu kan kedudukan di dunia, mencarikan uang. Tapi harus tahu, dalam jabatan itu ada kebaikan besar kalau kamu itu menjaga dengan baik. Nah, kenapa? Karena pemimpin yang baik itu termasuk apa? Orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di hari kiamat. Termasuk 7 golongan yang masuk dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan naungannya di hari kiamat. Termasuk mereka itu imamun adil. Nah, pemimpin yang adil. Nah, tapi juga sebaliknya kalau orang itu kan yang pemimpin ini yang bukan adil, hanya menzalimi rakyat, menipu rakyatnya, atau bikin jamaahnya atau membikin rakyatnya itu kan bikin sulit, maka orang itu kan kena apa? Kena doanya Rasulullah SAW. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfiqillahumma bih. Ya Allah, siapapun yang mengambil jabatan atau jadi pemimpin umat atau mengambil jabatan di umatku ini, kemudian dia jadi lembut buat mereka, jadi memudahkan urusannya, maka Rasul itu doakan, ya Allah mudahkan dia. Farafaqa bihim farfiqillahumma bih. Ya Allah, jadi mudahkan urusan dia. Kenapa? Karena dia itu memudahkan urusan umat. Wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquqillahumma alaih. Barang siapa yang mengambil jabatan dari umatku ini, kemudian dia itu akan menjadikan mereka sulit. Fashaqqa alaihim, menyulitkan mereka. Fashquqillahumma alaih. Ya Allah, jadikan kehidupan dia orang yang sulit. Nah,
Jadi kesulitan dia bukan hanya di dunia, kesulitan dunia orangnya itu kan kesulitan di dunia, kesulitan di akhirat. Kenapa? Karena dia kena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka lebih afdal mana? Jangan minta jabatan. Jangan minta. Oh, jabatan itu yang besar, walaupun jabatan yang kecil. Kamu jadi tanggung jawab. Jabatan apa itu? Walaupun sedikit. Nah, itu cukup kamu itu apa? Jadi pemimpin keluarga. Atau pemimpin diri kamu sendiri. Nah, kamu hanya jadi pemimpin untuk diri kamu sendiri itu kan masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak kezaliman. Nah, karena ada orang jadi zalim besar, tapi karena hanya dia itu menzalimi dirinya sendiri. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Orang yang zalim, orang yang ahli maksiat, orang yang kafir itu tidak menzalimi orang, hanya dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, maka orang yang melakukan maksiat itu dia karena dia menzalimi dirinya. Nah, Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam qasidahnya, "Zalamta wa ma illa li nafsika ya fata. Zalamta wa zulmun nafsi min aqbahil wasfi." Kamu jadi zalim, tapi kamu hanya menzalimi diri kamu sendiri. Orang menzalimi dirinya sendiri itu kan kezaliman yang paling buruk di dunia. Kenapa? Karena orang itu menzalimi orang lain. Kenapa? Karena kemaslahatan dirinya sendiri. Dia mengutamakan dirinya. Mengutamakan dirinya jadi apa? Menzalimi orang lain. Tapi orang yang lebih buruk daripada orang itu kan siapa? Orang itu kan menzalimi dirinya sendiri juga. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Menghancurkan dirinya hanya demi apa? Demi manfaat hanya sementara di dunia. Nah. Karena itu katanya al-afdalu adamu talabil wilayati illa idza kana ahlan laha wa laysa min ahadin yunafisuhu 'alaiha. Berarti minta jabatan itu ada beberapa hukum. Yang pertama hukumnya wajib. Wajib kamu minta. Kapan? Ketika tidak ada orang yang ahli kecuali kamu saja. Kemudian kalau kamu tidak minta, maka diserahkan jabatan ini kepada orang lain yang bisa merusakkan jabatan itu atau tidak memperhatikan haknya umat, maka wajib kamu minta. Kemudian boleh, tidak wajib, tapi termasuk apa? Namanya fardu kifayah. Kalau yang pertama fardu ain, wajib kamu minta. Yang kedua namanya fardu kifayah. Kalau ada beberapa orang yang ahli, bukan hanya kamu, tapi ada beberapa orang. Haram, hukumnya haram minta. Kalau kamu minta, kemudian diturunkan orang yang ahli. Ada orang yang ahlinya, tapi kamu minta. Kenapa? Supaya orang itu kan diturunkan. Tidak boleh. Walaupun kamu lebih ahli, lebih baik daripada dia. Tidak boleh. Ketika orang itu sudah diberikan jabatan, itu jadi dia. Sudah selesai. Saya lebih baik, walaupun kamu lebih baik. Jangan, tidak boleh minta untuk apa? Digeserkan orang yang ahli juga. Walaupun kamu lebih baik daripada orangnya. Tak boleh. Atau kalau orangnya minta jabatan itu, tapi dia sendiri kan bukan ahli. Kamu tahu dari diri kamu sendiri kan kamu tidak ahli. Nah, oh saya nanti, saya belajar itu. Nah, belajar apa? Nah, ini bukan namanya belajaran. Kamu belajar itu belajar dulu sebelum jadi pemimpin. Nah, kamu sudah ahlinya, itu baru sekarang. Nah, kemudian katanya, bu'du nadharihi sallallahu alaihi wasallam wa adamu tarshihihi ahadan li wilayatin la yakunu kuf'an laha. Bu'du nadharihi, Rasulullah SAW, pandangannya Rasul itu kan lebih jauh, lebih dalam. Wa adamu tarshihihi ahadan li wilayati la yakunu kuf'an laha. Rasulullah tidak
memberikan tugas kepada orang yang bukan kufu. Untuk apa? Bukan ahli tugas itu. Tidak diberikan pemimpinan kecuali ke orang yang ahli. Berarti Rasulullah itu kan milih. Ini, kemudian ini juga. Yang Rasul itu melihat orang itu kan orang yang baik. Bisa menjalankan tugasnya itu kan dengan baik. Maka ada sebagian dari sahabatnya Rasulullah, Rasulullah tidak memberikan tugas. Bukan karena orangnya bukan orang saleh, bukan. Orangnya orang baik. Tapi Rasulullah itu melihat siapa orang yang ahli. Masalah kesalehan beda. Orang saleh itu kan saleh itu pribadi. Tapi kita memberikan tugas kepada orang yang ahli. Berarti setiap tugas itu harus dicarikan orang yang ahlinya. Kita juga dalam orang itu kan namanya ahli tugas ini. Berarti dia yang paling baik. Kenapa? Karena dia yang pintar. Orang itu kan yang ahli. Kemudian kita mencari itu orang yang dari beberapa orang yang ahli ini, siapa orang itu kan yang saleh. Bukan hanya kita cari orang yang saleh, tapi dia bukan ahli. Kesalehan itu pribadi. Dia saleh itu masalah karena dia orang saleh itu kan tidak masalah. Tapi harus kita mencari orang yang ahli, yang bisa mengelola ini, bisa jadi pemimpin di sini. Oh, ternyata ada beberapa orang. Dari beberapa orang yang kita saring ini, yang semuanya itu kan ahli, kita cari itu mana orang yang paling baik. Yang pertama, saleh pribadinya, saleh agamanya, itu semuanya. Berarti kita milih itu orang yang terbaik. Kenapa? Karena kalau orangnya hanya ahli saja, tapi orangnya itu kan tidak baik. Agamanya tidak baik, hatinya tidak baik. Maka dia memanfaatkan jabatan itu untuk dirinya sendiri. Tidak mengutamakan umat. Atau orangnya saleh, tapi bukan ahli. Orangnya saleh, tapi itu menghilangkan apa? Manfaat umat. Kenapa? Karena orangnya bukan ahli. Maka di situ jadi dua keadaan yang merugikan umat. Orang yang ahli, tapi orangnya tidak saleh. Maka dia apa? Mengutamakan dirinya, mengutamakan itu maslahat. Tidak memperhatikan umat. Atau orangnya saleh, tapi bukan ahli. Dia berusaha, tapi mana? Dia tidak bisa mendapat yang baik untuk umat. Kenapa? Karena dia bukan ahli. Masalah dia saleh, orangnya baik. Maka dua kerugian di situ. Kemudian yang terakhir katanya as-sabru 'inda fasadil umuri wa 'adamu tawliyati ashabil kafa'ah. Kewajiban seorang mukmin itu apa? Sabar ketika keadaan sudah rusak. As-sabru 'inda fasadil umur. Sabar ketika keadaan umat itu kan banyak kerusakannya. Sudah rusak. Tapi rusaknya gimana? Katanya adamu tawliyati ashabil kafa'ah. Ketika diberikan tugas, diberikan jabatan ke orang yang bukan ahlinya. Pasti rusak di situ. Kenapa? Karena dia seperti yang tadi, salah satu dua orang. Orangnya ahli tapi bukan saleh. Maka kerusakan dia itu kan datang dari mana? Karena dia tidak memperhatikan umat. Dia mengutamakan dirinya. Jadi jabatan itu kan jadi apa? Jadi manfaat buat dia saja. Dia ahli, benar. Tapi menggunakan keahlian itu untuk apa? Untuk pribadi. Ada orang yang saleh, yang baik, tapi bukan ahli. Akhirnya rusak. Kenapa rusak? Karena dia bukan ahli. Dia mau mencari diperbaiki di situ kan ternyata merusakkan. Padahal dia nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena itu ketika keadaan umat itu sudah rusak seperti itu, kewajiban seorang mukmin itu apa? Sabar.
Tahan, sabar di situ. Terus gimana? Menjalankan sesuai yang kamu mampu. Kemampuan kamu itu kan kemana? Jalan. Banyak hak kamu itu kan tidak diberikan. Tahan, sabar. Kenapa? Karena yang pertama kamu dizalimi, karena tidak diberikan haknya. Berarti kamu dapat pahala di situ. Kenapa? Ada sebagian hak kamu itu kan diambil, tidak diberikan. Kemudian kamu sabar. Orang yang sabar itu dapat pahala di hari kiamat. Maka itu kewajiban seorang mukmin. Seperti itu, harus sabar.